Halo Assalamualaikum teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Desiani Desiani Widyastuti. Widyastuti, salah satu mahasiswi program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa materi mengenai self-development dan personal leadership. Ada suatu ungkapan yang mengatakan, Anda tidak akan mampu memimpin orang lain jika Anda tidak mampu memimpin diri sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang berhasil dalam memberikan teladan untuk kepemimpinan. Salah satunya adalah memberikan teladan dalam self-leadership. Pentingnya self-leadership. Muhammad SAW pernah menjawab suatu pertanyaan ketika pulang dari perang Badar Al-Kubro yang menanyakan, perang apa yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu, jawabnya. Yang berarti perang itu merupakan peperangan dengan diri sendiri. Self-leadership sendiri memiliki inti kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Karena jika kita sudah dikuasai oleh nafsu, maka tidak akan ada yang dapat mengendalikannya kecuali diri kita sendiri. Dan kesuksesan hidup itu bergantung pada kemampuan kita mengendalikan nafsu itu tersebut, yaitu kemampuan dalam mengoordinasikan niat, pikiran, tindakan agar disalurkan sebagaimana mestinya. Itulah kepemimpinan terhadap diri kita sendiri. Rasulullah SAW menegaskan mengenai self-leadership. Beliau bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam kesempatan lain pun, beliau juga bersabda, orang yang paling hebat itu bukanlah orang yang paling cepat serangannya, melainkan orang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Mengenai self-leadership dan self-discipline. Self-leadership merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self-leadership yang berarti juga self-discipline atau menegakkan disiplin atas diri pribadi, merupakan aktivitas yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Hubungan self-leadership dan organizational leadership. Pada gilirannya, memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan dalam berproses untuk mengalami tingkat pengenalan diri atau self-identity yang lebih tinggi, melebihi ego kreatifnya. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk mampu mengelola hubungan dengan orang lain, peristiwa, gagasan yang merupakan esensi dari leadership, self-leadership, dan stress management. Muhammad SAW tidak pernah takut dan gentar meskipun kadang bahaya mengancam. Ketakutan memang dapat meningkatkan kinerja seseorang dengan membangkitkan adrenalin yang sangat berenergi dan menimbulkan ketagihan atau adiktif. Ada 3 hukum dasar tentang bagaimana seseorang mau melakukan sesuatu. Yang pertama, seseorang baru akan mengerjakan sesuatu ketika dia menyukainya atau senang melakukannya. Yang kedua, orang mungkin akan melakukan sesuatu karena terpaksa, atau takut dengan suatu ancaman jika tidak melakukannya. Yang ketiga, seseorang akan melakukan sesuatu karena sudah menjadi kewajibannya, namun ia kehilangan semangat untuk melakukannya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan dan dimulai dari diri sendiri. Karena kepemimpinan itu dimulai dari lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil itu adalah diri sendiri. Seseorang tidak akan dapat memimpin orang lain dengan baik apabila dia pun tidak dapat memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Berikut tadi penjelasan singkat mengenai self-development dan personal leadership dari saya. Jika banyak salah tutur kata yang saya tidak sengaja ataupun saya sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.